Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok EASI 2023I. Di sini kami izin untuk mempresentasikan tugas Judgment Framework dalam proses produksi Samsung. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Nadia Della Puspitasari dengan 3 digit NIM 289. Kemudian ada saya, Selo Rahmasari, dengan 3 digit NIM terakhir 292. Lalu ada saya, Juwita Simarmata dengan 3 digit yang terakhir 297. Saya Septian Novena dengan 3 digit terakhir 299. Baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan Judgment Framework dalam proses produksi Samsung. Nah, framework ini membantu perusahaan dalam merancang dan mengelola sistem produksi secara terstruktur dari level strategi sampai dengan level operasional. Judgment Framework terdiri dari 6 baris yang mempresentasikan peran berbeda dalam perusahaan, mulai dari pemangku kepentingan tertinggi sampai dengan eksekutor di lapangan. Kemudian, selain itu, framework ini mencakup 6 kolom, yaitu yang pertama yang menjawab pertanyaan apa, yang berisi data, dan mencakup informasi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian pertanyaan bagaimana yang berisi fungsi atau cara kerja proses produksi. Selanjutnya, di mana yang berisi jaringan atau lokasi produksi dan distribusi. Kemudian ada pertanyaan siapa yang berisi orang atau pihak yang terlibat dalam produksi dan waktu siklusnya. Dan yang terakhir ada mengapa yang berisi motivasi atau alasan dan tujuan eh, bisnis produksi. Berikut adalah pemaparan detail mengenai kolom-kolom tersebut. Yang pertama, ada pada lingkup kontekstual yang dijalankan oleh CEO atau manajemen strategis. Nah, untuk kolom apa yang berisi data, di sini data yang diperlukan dalam lingkup konseptual ada daftar bahan baku dan juga komponen elektronik yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya, pada kolom bagaimana berisi fungsi yang isinya adalah daftar proses manufaktur dari perakitan hingga pengujian produk. Selanjutnya, pada kolom di mana yang berisi jaringan, terdapat daftar lokasi pabrik produksi dan juga pusat distribusi global. Kemudian di kolom siapa yang berisi orang, nah di sini ada daftar departemen dan tim yang terlibat dalam produksi. Selanjutnya pada kolom kapan yang menjelaskan tentang waktu, berisi daftar jadwal produksi dan juga tahapan dalam setiap lini produksi. Dan yang terakhir, pada kolom mengapa yang berisi motivasi, berisi daftar tujuan bisnis, efisiensi biaya, dan juga strategi ekspansi. Oke, pada baris yang kedua ada model perusahaan konseptual. Untuk pemangkunya ini adalah owner, manajer senior, atau pemilik bisnisnya. Pada kolom yang pertama yaitu model data bahan baku, suku cadang, dan produk jadi. Kemudian pada kolom bagaimana ada model proses produksi dari perakitan, pengujian, hingga distribusi. Kemudian pada kolom gimana ada jaringan distribusi dan rantai pasok dari pemasok hingga konsumen. Untuk kolom yang selanjutnya ada model alur kerja karyawan dan sistem kerja shift dalam produksi. Kemudian ada jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar dan stok bahan baku. Dan pada kolom terakhir ada strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Untuk baris yang ketiga, ada model sistem logis dan pemangkunya ini ada desainer atau arsitek sistem atau analisis bisnis. Pada kolom pertama ada model data untuk manajemen inventaris, bahan baku, dan produk jadi. Kemudian kolom yang kedua ada arsitektur sistem aplikasi manufaktur dan pemantauan produksi. Pada kolom yang ketiga ada arsitektur jaringan komunikasi antar pabrik dan pusat distribusi. Untuk kolom selanjutnya ada arsitektur antar muka manusia dalam pabrik termasuk sistem pelatihan.
Kemudian pada kolom kelima ada struktur pemrosesan produksi berbasis otomatisasi dan AI. Dan pada kolom terakhir ada model aturan bisnis dalam produksi untuk efisiensi dan kualitas. Oke, selanjutnya di eh, baris keempat terdapat model teknologi fisik, di mana pelakunya adalah engineer atau IT arsitek. Nah, pada kolom pertama di bagian data apa, di situ terdapat model database produksi untuk pencatatan bahan output produksi. Lalu di kolom kedua, yaitu fungsi atau bagaimana, ini eh, si model teknologi ini mendesain sistem otomatis produksi dengan robotik dan IoT. Pada kolom ketiga, infrastruktur jaringan untuk sistem pemantauan produksi berbasis cloud. Pada kolom keempat, pada pelaku ini orang atau siapa, struktur dashboard pemantauan produksi dan sistem keamanan akses. Pada kolom kelima, waktunya sendiri, yaitu sistem kontrol produksi berbasis sensor dan datanya real time. Dan pada kolom selanjutnya, yaitu motivasi mengapa, desain, aturan, dan SOP produksi untuk kepatuhan dan efisiensi. Selanjutnya, di baris kelima, yaitu detail representasi atau teknis di developer teknisi. Di sini data yang digunakan itu uh, ialah data bahan baku produk setengah jadi dan produk akhir. Kemudian terkait fungsi atau bagaimana nih program OS produksi dengan integrasi AI. Lalu di kolom ketiga terkait jaringan atau di mana itu infrastruktur IT yang mendukung operasional pabrik dan rantai pasok. Selanjutnya, di kolom orang, itu sistem keamanan akses produksi berbasis biometrik dan ID card. Lanjut, di kolom selanjutnya, yaitu waktu atau kapan. Di sini pengaturan waktu siklus produksi dan evaluasi performa mesin. Lalu di kolom terakhir, yaitu motivasi, di sini implementasi kebijakan produksi dan optimasi rantai pasok. Selanjutnya adalah perusahaan berjalan yang pelakunya adalah operator atau user. Nah, kolom pertama yaitu data atau apa. Jadi seperti telepon, TV, dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada fungsi atau bagaimana, yaitu sistem manufaktur otomatis yang beroperasi 24/7. Yang selanjutnya adalah jaringan atau di mana sistem distribusi global dengan integrasi data real time. Selanjutnya ada orang atau siapa, yaitu manajemen tenaga kerja dan sistem pelatihan berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah waktu atau kapan, pengendalian waktu produksi untuk memenuhi target pengiriman. Dinyatakan dalam motivasi atau mengapa, yaitu implementasi strategi bisnis dan inovasi produk secara berkelanjutan. Jadi dalam PPMN Production Samsung ini terdiri dari 3 requirement. Requirement spesifikasi yang pertama yaitu Business Requirement Diagram. Di sini kategori yang pertama atau ID-nya adalah BR1 dalam kategori Business Requirement. Deskripsi kebutuhannya produk harus memenuhi standar kualitas internasional dan pemangku kepentingannya yaitu manajemen produksi dan QC. Yang kedua, dengan ID BR2 kategori Business Requirement dengan deskripsi kebutuhannya yaitu efisiensi produksi harus ditingkatkan untuk mengurangi biaya dan waktu produksi. Dan selanjutnya adalah pemangku kepentingannya yaitu manajemen produksi. Yang ketiga adalah ID BR3 dalam kategori Business Requirement dengan deskripsi kebutuhannya yaitu pengelolaan bahan baku harus terintegrasi dengan sistem ERP. Dan pemangku kepentingannya adalah tim pengadaan dan manajemen produksi. Oke, untuk diagram yang kedua ada functional requirement diagram. Yang pertama ada IDVR1 functional requirement. Deskripsinya adalah sistem harus dapat melakukan perencanaan produksi berdasarkan data permintaan pasar. Untuk pemangku kepentingannya adalah manajemen produksi. Yang kedua ada IDVR2, FR2, yaitu sistem harus mampu mencatat dan mengontrol stok bahan baku untuk
pemangku kepentingan ada tim pengadaan. Kemudian ID yang ketiga yaitu sistem harus mendukung otomatisasi dalam lini produksi. Untuk pemangku kepentingan ada tim produksi. Kemudian yang terakhir ada sistem harus dapat melakukan uji kualitas produk. Untuk pemangku kepentingan adalah tim quality control. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang non-functional requirement. Oke, di ID NFR1, kategori non-functional requirement, di sini sistem harus memiliki downtime minimal untuk menjaga kontinuitas produksi. Dengan pemangku kepentingannya adalah tim IT dan manajemen produksi. Lalu di ID NFR2, kategori non-functional requirement, di yang kedua itu sistem harus mendukung integrasi dengan sistem rantai pasok. Pemangku kepentingannya yaitu manajemen produksi dan tim pengadaan. Selanjutnya di ID NFR3 dengan kategori yang sama yaitu non-functional requirement. Yang ketiga ini sistem harus memiliki keamanan tinggi untuk melindungi data produksi dan desain produk. Yang memangku kepentingan di NFRT ini ialah tim IT dan Research and Development atau R&D. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.